Indonesia-Rusia bangkit menghadapi kekuatan AUKUS yang saat ini menjadi ancaman bagi Indonesia. Karena itu, Indonesia persiapkan pangkalan militer di Biak, Papua. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Tahun 2025 ini jadi titik balik seru banget buat kawasan Indo-Pasifik. Selama 2 dekade terakhir, kawasan ini udah kayak panggung utama drama geopolitik dunia. Tapi sekarang, babak baru dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini menyajikan tentang bajingannya Australia terhadap Indonesia. Selama ini, Indonesia menganggap Australia adalah sahabat. Tapi ternyata diam-diam dia adalah pendukung separatis dan kalangan teroris di sekitar Indonesia. Karena itu saatnya Indonesia bangkit. Mari kita tonton. Saudara yang selama ini Australia selalu menyangkali tidak mendukung OPM, tapi ternyata faktanya adalah lain adanya. Malah dia adalah pendukung OPM. Para pemain lama yang biasanya ngatur-ngatur mulai goyah dan kekuatan-kekuatan baru, termasuk Indonesia, mulai berani ambil posisi yang lebih garang. Salah satu momen paling wow datang dari keputusan Indonesia gabung ke BRICS. Yap, negara kita yang dulunya lebih suka diam di tengah-tengah, sekarang resmi ikut nimbrung ke salah satu aliansi ekonomi politik paling berpengaruh di dunia. BRICS yang isinya Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, bukan klub biasa. Masuk ke situ artinya kita udah naik level, jadi pemain aktif di panggung multipolar dunia. Tapi jangan kira ini keputusan dadakan. Enggak bro, ini hasil proses panjang yang udah digodok sejak 2022. Diplomasi kesana-sini, hitung-hitungan untung rugi, semua dijalani pemerintah. Akhirnya, Indonesia sadar, kerjasama dengan negara-negara kayak Tiongkok, Rusia, dan India itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga strategi untuk ngadepin dunia yang makin penuh drama kekuasaan. Dalam pidatonya di KTT BRICS, Presiden Indonesia, yang sekarang makin lantang suaranya di forum global, bilang dunia butuh keseimbangan baru. Dunia yang adil, bukan yang dikendalikan satu negara atau satu blok doang. Walau nggak nyebut langsung, semua orang tahu itu sindiran halus ke Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Australia. Nah, ngomong-ngomong soal Australia, negara itu langsung waspada. Australia yang udah jadi sahabat karib Amerika dari dulu, langsung merasa posisi mereka di Indo-Pasifik mulai kegeser. Apalagi dengan Indonesia makin deket sama Tiongkok dan BRICS Plus. Canberra, di bawah PM Anthony Albanese, langsung kencengin langkah mereka buat tetap jadi satpam barat di kawasan ini. Gimana caranya? Mereka makin gencar bangun basis militer di utara, khususnya di Darwin, dan makin rajin latihan perang bareng Amerika dan Inggris. Bahkan kapal selam nuklir Amerika sampai nongkrong di pelabuhan Fremantle, buat nunjukin, kami serius bro. Tapi dari kacamata Indonesia, semua itu bukan cuma latihan iseng. Ini udah masuk ke ranah tekanan politik terselubung. Selama ini, Indonesia bangga banget sama prinsip bebas aktif, nggak ikut blok manapun, tapi tetap aktif cari solusi damai. Tapi sekarang, Jakarta mulai ngerasa ruang geraknya dibatesin. Aktivitas militer segitunya kok rasanya kayak ngepung ya.
Puncak ketegangan meledak bulan Maret 2025. 3 kapal perang gabungan Amerika dan Australia yang lagi latihan bareng dalam kerangka AUKUS secara nggak sengaja masuk ke wilayah udara Indonesia di atas Laut Timor. Boom! Jakarta langsung ngamuk. Meskipun Canberra bilang itu cuma kesalahan navigasi, buat Indonesia itu udah kelewatan. Kementerian Pertahanan langsung nyebut pelanggaran itu sebagai aksi yang nggak bisa diterima. Bahkan di sidang darurat Komisi 1 DPR, insiden itu digambarin sebagai bentuk agresi lembut yang bisa ganggu stabilitas regional dan nyerempet harga diri bangsa. Beberapa anggota dewan langsung desak pemerintah buat serius evaluasi ulang kerja sama militer sama negara-negara AUKUS. Mereka juga bilang udah saatnya Indonesia ngegas program modernisasi pertahanan nasional. Nggak bisa lagi bergantung keluar, harus kuat dari dalam. Yang bikin ini makin penting, insiden itu nunjukin betapa nggak seimbangnya kekuatan di kawasan. Dan lebih dari itu, ini kayak alarm buat Indonesia. Kalau mau tetap punya suara dan dihormati di kawasan, harus punya kemandirian strategis. Gak bisa terus-terusan jadi penonton di tengah drama adu kekuasaan antara Barat dan Timur. Sekarang, dunia udah beda. Bukan lagi soal siapa yang punya senjata paling gede atau ekonomi paling kuat, tapi siapa yang punya arah dan prinsip jelas. Dan Indonesia, lewat langkahnya gabung BRICS dan bersuara lantang di forum global, nunjukin kalau kita udah siap main di level baru. Saudara, kalau Australia main dengan AUKUS, maka tentu saja Indonesia akan main dengan BRICS. Tentu, ini akan menjadi penyeimbang. Demikian pula pangkalan militer Rusia yang ada di Biak, Papua. Bravo kan? Kawasan Indo-Pasifik nggak akan pernah sama lagi. Negara-negara kecil mulai sadar kalau mereka juga bisa punya peran penting. Dan Indonesia, kita bukan cuma ikut arus, tapi mulai jadi arus itu sendiri. Garuda nggak main-main lagi. Indonesia siap guncang dunia lewat diplomasi dan latihan militer bareng Rusia. Dalam beberapa bulan ke depan, Jakarta lagi nyusun langkah-langkah penting, baik di jalur diplomatik maupun militer. Langkah-langkah ini bakal jadi penentu arah baru politik luar negeri Indonesia. Dan yang bikin heboh, nggak lama setelah itu, Indonesia dan Rusia langsung ngegas bareng ngadain latihan militer gabungan di perairan Laut Banda dan sekitar Halmahera. Nggak tanggung-tanggung, yang datang dari pihak Rusia tuh bukan kaleng-kaleng. Ada kapal selam nuklir kelas Yasen M, kapal perusa Admiral Gorshkov, sampai pesawat peringatan dini A-50 mereka. Dan semuanya mendarat di pangkalan-pangkalan TNI AL. Ini bukan sekadar latihan biasa. Ini tuh sinyal keras ke dunia. Indonesia udah siap kerja sama kekuatan non-barat demi jaga kedaulatan negeri. Pas konferensi pers di Kremlin, Presiden Rusia Vladimir Putin ngomong blak-blakan. Dia bilang, Indonesia itu bukan cuma mitra ekonomi, tapi juga mitra strategis buat ngejaga keseimbangan global. Dan yang paling bikin geger, kami nggak akan diam kalau mitra kami diganggu sepihak. Boom! Ini udah kayak kode keras banget buat Australia dan geng baratnya. Media internasional pun langsung rame. The Guardian nyebut Indonesia sebagai game changer di Indo-Pasifik. Sementara The Diplomat ngelabelin langkah ini sebagai lahirnya non-blok baru dengan taring geopolitik. Dari kubu BRICS kayak Global Times dan RT, mereka bilang latihan ini simbol solidaritas anti-hegemoni Barat. Negara kayak India dan Brazil sih masih kalem, tapi mereka tetap ngedukung hak Indonesia buat jaga wilayahnya sendiri. Tapi, dampaknya nggak cuma internasional doang. Di dalam negeri Australia sendiri, suasananya juga makin panas. Demo gede-gedean pecah di Sydney dan Melbourne, dipimpin mahasiswa sama veteran militer. Mereka muak sama keterlibatan Australia yang terlalu ngikutin Amerika dan dianggap ngerusak stabilitas regional. Bahkan, beberapa senator dari Partai Hijau ngusulin supaya Australia cabut dari keanggotaan AUKUS. Wah, krisis antar negara berubah jadi krisis politik dalam negeri. Sementara itu, di balik layar, ada pertemuan rahasia antara delegasi tinggi Indonesia dan Rusia di Moskow. Bocoran yang nyampe ke media nyebut kalau ada kesepakatan pertahanan strategis alias Strategic Defense Pact. Isinya,
Mulai dari tuker-tukeran data intelijen, pelatihan pasukan elit TNI sama GRU Rusia, sampai penjajakan penempatan sistem rudal pertahanan udara S-500 di Kalimantan, Indonesia sih nyebutnya koordinasi pertahanan kawasan. Tapi semua orang tahu, ini udah de facto jadi aliansi militer. Dari sisi ekonomi pun gak kalah seru. Indonesia dan Rusia teken perjanjian buat pakai mata uang masing-masing, rupiah dan rubel, dalam transaksi ekspor-impor. China juga ikut nimbrung lewat skema pembayaran yuan rupiah buat proyek-proyek One Belt One Road di tanah air. Ini langkah besar buat lepas dari dominasi dolar alias dedolarisasi dan bikin rupiah makin punya taji di pasar Asia Tenggara. Tentu aja, langkah ini bikin IMF dan The Fed jadi makin waspada. Australia juga sempet coba main politik, ngajak negara-negara ASEAN buat bikin koalisi yang ngecam latihan militer Indonesia-Rusia. Tapi sayangnya, gagal total. Malaysia dan Vietnam malah ngirim perwakilan militer sebagai pengamat. Bahkan Filipina, yang biasanya lengket sama Amerika, mulai netral. Perlahan tapi pasti, Asia mulai ngelirik Indonesia bukan cuma sebagai kekuatan menengah, tapi sebagai jangkar stabilitas kawasan. Puncaknya, dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan rakyat Indonesia, Presiden dengan lantang bilang, "Kita bukan bangsa yang bisa diatur asing. Kedaulatan adalah harga mati. Dan kita nggak akan mundur satu langkah pun dari tugas sejarah jaga tanah air." Kata-kata ini langsung viral di medsos. Netizen auto semangat, dan para pengamat nyebut ini sebagai gelombang kebangkitan nasional jilid 2. Para analis global pun ngakuin, ini momen transformasional. Indonesia udah naik level, dari negara non-blok biasa jadi penggerak poros kekuatan baru. Didukung BRICS dan punya backup Rusia, Indonesia nggak cuma nunjukin kemerdekaan diplomatik, tapi juga berani nantang struktur kekuasaan global yang udah bertahun-tahun dikuasai Barat. Walaupun belum ada rudal nuklir yang diluncurkan, tapi kapal selam Rusia bawa misil hipersonik Zircon yang bisa ngehajar pangkalan militer Australia dalam hitungan menit. Sinyal udah dikirim. Amerika dan Australia pun terpaksa tahan diri. Dunia mungkin lagi nahan napas, tapi pesannya udah jelas. Garuda nggak lagi terbang sendirian. Sekarang dia punya sayap nuklir di belakangnya. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Karena informasi ini sangat penting. Selama ini Australia kita anggap sebagai sahabat. Ternyata diam-diam dia bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Dan ketiga negara ini merupakan ancaman bagi Indonesia. Tentu saja Indonesia tak tinggal diam. Maka bekerja sama dengan BRICS. Dan saat ini Rusia dan Cina sudah siap membangun pangkalan. Wow kan? Selain itu saudara, kesiapan Indonesia untuk bertempur dengan musuh dari manapun tentu sudah siap. Karena itu tak ada kata lain. Jika ada yang mengganggu, maka kita sikat dan kita babat dan kita habisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama Indonesia.